Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat berkah, sahabat pejuang panganan halal thayyibah, salam green farming. Kembali lagi dengan saya Sofiatul Bisa. Oke, pada hari ini saya sedang berada di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Di samping saya sudah ada Pak Endang Sujana, yaitu pakar dari Puyuh Padjadjaran. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu Puyuh Padjadjaran, sejarahnya, dan mengupas tuntas semua tentang Puyuh Padjadjaran. Oke, mangga untuk Pak Endang Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pejuang pangan. Perkenalkan, nama saya Endang Sujana. Kebetulan saya sebagai salah satu staf dosen di Fakultas Peternakan dan sedang mengembangkan Puyuh Padjadjaran bersama tim peneliti Puyuh Padjadjaran. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Endang atas kesempatannya untuk hari ini saya bisa mengupas tuntas tentang Puyuh Padjadjaran. Mungkin untuk pertanyaan pertama Pak, tentang Puyuh Padjadjaran itu sejarahnya, bagaimana sejarah pembentukannya dan mengapa disebutnya Puyuh Padjadjaran, seperti itu mungkin. Terima kasih. Jadi Puyuh Padjadjaran ini merupakan puyuh Koturik japonica yang kemudian kita lakukan pemurnian dari dua galur. Jadi ada galur yang warna coklat dan ada galur yang warna hitam. Keduanya kita kembangkan, dimurnikan, kemudian kita dapatkan pure line. Berarti jenis puyuh yang digunakan itu hanya Koturik japonica Pak ya, bukan nggak ada jenis puyuh yang lain ya? Untuk yang petelur ya. Untuk yang petelur. Kalau untuk yang pedaging kita juga punya, tapi bukan dari satu jenis Koturik japonica. Jadi kenapa disebut Puyuh Padjadjaran? Seperti tadi yang ditanyakan Resopi. Pertama, memang kita sedang daftarkan merek Puyuh Padjadjaran ini, dan memang karena dikembangkan di kampus Universitas Padjadjaran, jadi kita berikan nama Puyuh Padjadjaran seperti itu. Alasan kenapa jenis yang digunakannya itu Koturik japonica Pak? Ya, secara empirik bahwa puyuh petelur yang memiliki produktivitas yang baik itu dari jenis Koturik japonica. Jadi produktivitasnya cukup banyak dan biasanya unggas yang memiliki produktivitas telur yang tinggi itu sudah tidak memiliki sifat mengeram. Jadi itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Dari segi efisiensi pakan, kemudian banyak sekali kelebihan lah gitu ya dibandingkan dengan jenis puyuh yang lain seperti puyuh lokal gitu ya, puyuh lokal yang mungkin dari segi produksinya belum begitu banyak. Oke, jadi sahabat berkah, berikut tadi penjelasannya mengapa disebut Puyuh Padjadjaran dan mengapa mengambil jenis puyuh itu Koturik japonica. Oke, berikutnya tentang apa bedanya Puyuh Padjadjaran dengan puyuh lainnya. Ya, untuk jenis Puyuh Padjadjaran dibandingkan dengan puyuh petelur yang lain memang secara performan ya agak sulit untuk membedakan, tapi beberapa sifat ya, yang bisa kita lihat, misalkan dari mulai deoki ya, kita bisa lakukan autosexing. Kemudian untuk yang Puyuh Padjadjaran betina itu yang final stock kita kembangkan yang warna coklat ya. Jadi yang hitamnya kita tidak manfaatkan, itu merupakan deoki yang jantan. Ya, berarti secara fisik tidak bisa dibedakan secara langsung Pak ya, untuk yang jantannya berwarna hitam, untuk yang betinanya berwarna coklat. Kalau terkait dengan performance-nya mungkin itu tergantung bagaimana manajemen di kandangnya ya Pak ya? Ya, untuk ukuran bobot badan sebetulnya ada standarnya. Kita memang tidak mengejar bobot badan yang harus berat gitu ya, di atas 200 kita tidak perlu, tapi standar minimal awal bobot berproduksi itu di 170 gram. Tapi yang penting adalah karena kita tujuannya adalah untuk petelur, bagaimana dia bisa menghasilkan telur yang sesuai dengan permintaan pasar gitu ya. Karena kalau kita kejar juga bobot telur yang relatif besar, tentunya ini juga pasar menolak gitu ya. Jadi kita ini kan orientasikan pada permintaan pasar. Ukuran yang standar di 11-12 gram sehingga rataan bobot
atau jumlah telur ya dalam 1 kilogram itu kisaran di 80 sampai 90 butir. Oke, jadi sahabat berkah tadi sudah dijelaskan tentang perbedaan puyuh Pajajaran dengan puyuh lainnya. Pertanyaan berikutnya mungkin banyak informasi atau pertanyaan masuk ke kami tentunya Pak. Sebenarnya apa sih keunggulan dari puyuh Pajajaran dibandingkan dengan puyuh yang lainnya? Oke, biar sahabat berkah nggak penasaran, mari kita simak penjelasan langsung dari pakarnya. Baik, terima kasih. Jadi salah satu kelebihan dari puyuh Pajajaran ini merupakan hasil proses pembibitan yang dilakukan dengan baik. Artinya kita melakukan proses penyilangan di level parent stock sehingga bibit yang dihasilkan puyuh Pajajaran pada level final stocknya itu tidak terjadi inbreeding. Ya. Itu dibuktikan dengan autosexing dan hasil dari pembibitan atau persilangan tadi bisa dibuktikan dengan produktivitas yang cukup baik pada final stocknya. Dan ya kita bisa lihat, kita bisa buktikan dari lapangan, laporan dari beberapa peternak, alhamdulillah hasilnya cukup baik, produktivitasnya bisa sampai 400 butir ya per satu siklus periode pemeliharaan. Kalau dirata-ratakan berarti di atas 80% kan, produksi. Jadi memang tadi karena hasil seleksi bibitnya yang ketat gitu Pak ya akan menjadikan kestabilan dari si final stock itu sendiri ya Pak. Iya, bisa jadi lebih bagus daripada tetuannya ya. Jadi hasil persilangan itu kan ada yang disebut dengan heterosis effect ya, dimana nanti anakannya akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan tetuannya. Jadi produksi telurnya akan lebih banyak ya. Jadi karena tidak inbreeding tadi. Oke, sahabat berkah cukup jelas ya. Jadi keunggulan dari puyuh Pajajaran itu sendiri tadi yang pertama ada kestabilan dari bibitnya itu sendiri karena dihasilkan dari proses persilangan yang ketat gitu ya, pemilihan bibitnya yang ketat gitu. Kemudian berikutnya adalah produktivitasnya satu tahunnya bisa mencapai 400 butir per tahun atau kalau di rata-ratain kisaran satu siklus ya, dan satu siklus itu 70 minggu. 70 minggu. Kalau berarti kisaran 80% Pak ya. 82%. Produksinya bisa 82%. Oke, mungkin Pak pertanyaan berikutnya terkait dengan masa produktifnya, baik itu masa puncak produksinya ataupun panjang masa produksinya, karena jika dihitung secara ekonomi tentu ini yang akan menjadikan poin pentingnya ya Pak ya, poin penilaiannya seperti itu. Mungkin Pak bisa langsung dijelaskan aja terkait puncak produksi dan masa produksi puyuh Pajajaran itu seperti apa? Ya. Mungkin diawali dari awal produksi ya. Jadi kalau yang namanya unggas petelur ya, awal bertelur itu harus sesuai dengan standarnya, standar breedernya. Nah, untuk puyuh Pajajaran diharapkan memang bertelurnya itu di umur 6 minggu. Kemudian dia akan mulai naik produksinya 7 minggu, 8 minggu, bahkan di 9 minggu itu sudah mulai tercapai puncak produksinya. Dan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa dia bisa bertelur sampai 70 minggu ya, artinya hampir 1,5 tahun. Dan menghasilkan produksi kalau ditunjang dengan lingkungan yang baik dan juga pakan yang baik sampai 400 butir selama satu siklus produksi tersebut. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lain, kalaulah kita bisa mendapatkan bibit ya hasil persilangan sendiri, bahkan terjadi proses inbreeding ya bisa jadi dampak terhadap produksinya menjadi rendah. Jadi ini salah satu kelebihan dari puyuh Pajajaran karena kita lakukan pemurnian dari jelas ya ada male lainnya, ada female lainnya. Kemudian di level parent stocknya kita lakukan persilangan untuk bisa mendapatkan final stock yang bagus. Oke, jadi sahabat berkah, perbedaan produktivitas puyuh Pajajaran dengan puyuh yang lainnya itu di umur 6 minggu puyuh Pajajaran sudah masuk mulai produksi dan di umur 9 minggu itu adalah puncak produksi. Nah, tentu ketika proses produksinya ditunjang dengan manajemen yang baik, puyuh ini bisa bertelur hingga 70 minggu atau kisaran 1,5 tahun seperti itu.